Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Farasalita, NIM 2241101038. Hai, di sini saya akan membesarkan tentang self development planning saya atau perencanaan pengembangan diri saya. Pada rencana jangka pendek saat ini, saya memiliki dua tujuan utama dalam hidup saya, yang insya Allah akan saya gapai. Pertama, bekerja part-time, dan yang kedua, lulus tepat waktu dalam 3,5 tahun. Tujuan pertama yang insya Allah akan saya gapai dalam waktu dekat, insya Allah saya targetkan pada jangka 1-2 tahun, yaitu bekerja part-time. Tentunya, terdapat hambatan yang dituju untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, kurangnya pengalaman pekerjaan. Yang kedua, masalah lingkungan yang susah. Ketiga, belum adanya kemampuan atau skill. Yang keempat, masalah dalam komunikasi. Yang kelima, pembagian waktu. Dan yang keenam adalah perselisihan dari keluarga. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa usaha dan kemampuan. Yang pertama, mencari informasi pekerjaan dari berbagai sumber dengan cara mencari melalui situs resmi. Yang kedua, memanfaatkan koneksi seperti dengan bertanya atau meminta bantuan kepada orang dekat kita. Yang ketiga, belajar manajemen waktu antara bekerja dan studi. Yang keempat, mengasah kemampuan. Dan yang kelima, mengasah kemampuan skill di mana kita harus bekerja sesuai dengan bidang yang kita kuasai dan memiliki agar apa yang kita jalani itu dapat jalani dengan lancar dan senang hati. Kemudian, tujuan kedua saya saat ini yaitu lulus tepat waktu dengan waktu 3,5 tahun. Spesifik goals saya pada tujuan ini adalah mendapatkan nilai IPK atau indeks presentasi kumulatif di atas 3,7. Tentunya terdapat hambatan juga, yaitu yang pertama motivasi yang naik turun, yang kedua sulit beradaptasi dengan pembelajaran, yang ketiga persoalan atau masalah dalam kuliah, yang keempat rasa malas yang sering muncul, yang kelima rasa lelah akan kuliah, dan yang terakhir suka menunda-nunda pekerjaan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa kemampuan. Yang pertama dengan rajin belajar, yang kedua memanajemen waktu yang baik. Bagaimana saya untuk mencapai tujuan ini? Yaitu dengan berusaha mengatur waktu bermain dan belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu disiplin. Saya pastinya akan mempertahankan ketekunan saya untuk mencapai tujuan saat ini. Yang keempat, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kelima, berusaha agar tidak mengulang mata kuliah. Tidak apa, tidak mendapatkan nilai A. Yang penting tidak mengulang. Yang keenam, public speaking. Nah, di antara kemampuan itu, kemampuan yang belum saya kuasai dengan baik, yaitu public speaking. Cara saya untuk berusaha memenuhinya yaitu dengan terlibat dalam organisasi atau kepanitiaan dan berarti untuk berbicara di depan orang banyak. Selain itu juga aktif di dalam kelas agar memperoleh nilai keaktifan. Selanjutnya yang ketujuh, ingat akan tujuan kuliah karena seringkali kita merasa lelah dan ingin menyerah di tengah jalan dengan alasan banyaknya tugas dan kegiatan. Yang kedelapan, tidak menjadi mahasiswa lulusan akhir. Dan yang kesembilan, menghindari yang namanya patah hati karena akan memicu terjadinya masalah dan penghambat dalam belajar. Yang terakhir, mencari topik skripsi menjelang semester akhir. Selanjutnya, dalam rencana jangka panjang, saya memiliki 3 tujuan yang ingin saya capai dalam waktu lebih dari 5 tahun ke atas, yaitu pertama tentunya menjadi impian semua orang, yaitu menjadi wanita karir yang sukses, entah nanti akan menjadi pengusaha atau apapun itu. Yang kedua, apabila tujuan utama sudah tercapai, tentunya ingin membangun rumah. Dan yang terakhir, membahagiakan kedua orang tua dengan membawa ke tanah suci. Hambatan yang sering terjadi yang pertama mengenai kemampuan dalam public speaking yang belum bagus karena menjadi faktor utama untuk jadikan media komunikasi kepada orang lain. Yang kedua, mudahnya putus asa. Kadang sering terjadi ketika apa yang kita ingin lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang ketiga, insecure.
Mempunyai keinginan menjadi orang sukses itu butuh namanya kerja keras. Apalagi zaman sekarang banyaknya pesaing memudahkan kita selalu berpikir yang tidak-tidak. Yang keempat, pesimis. Dan yang terakhir, merasa tidak mampu melakukan hal yang ingin kita jalani, selalu merasa takut dahulu sebelum menjalani dan takut akan kegagalan. Dibutuhkannya kemampuan dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri, tentunya dalam diri saya sendiri. Yang kedua, yaitu membangun citra yang baik di mata orang lain, tentunya dengan tujuan agar mereka mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi kepada diri kita, agar lebih dimudahkan dalam usaha kita. Jadi, apabila orang yang sudah percaya ke kita, maka orang tersebut tidak akan sungkan kepada kita. Yang ketiga, yaitu bekerja keras dan tekun. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa usaha yang gigih dan ketekunan dalam diri sendiri. Keempat, menguasai bidang yang ditekuni, memudahkan saya untuk memperoleh suatu keberhasilan yang tinggi karena sesuai dengan skill yang dimiliki. Kelima, yaitu tentunya berlatih public speaking yang baik untuk memudahkan berkomunikasi. Keenam, yaitu memperluas jaringan dan koneksi, apalagi berhubungan dengan peluang yang tinggi. Ketujuh, terus belajar dan mengembangkan diri. Selalu belajar akan tidak hanya menguasai dalam satu bidang, tetapi banyak bidang, agar semakin banyak peluang dan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, pandai mengelola keuangan dengan baik. Tujuannya itu agar kita dapat memutarbalikkan uang yang kita punya dan menjadikan keuntungan yang tinggi. Demikian presentasi terkait perencanaan pengembangan diri saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang sulit dipahami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.